sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku saksikan Yesus penyelamatku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali bersama-sama bertemu melalui ibadah online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan demi kesempatan Engkau percayakan kepada kami. Dan pada saat ini, kesempatan untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau menjamah kami semua dimanapun saja kami berada. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah dan dimanapun saja berada pada saat ini.
Saya percaya tuntunan Tuhan ada buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara mengenai pengharapan, tentunya semua punya harapan. Mungkin harapannya kepingin kedepannya usaha saya berjalan dengan baik, usaha saya untung banyak, rumah tangga saya berharap selalu baik-baik saja dan segala-segalanya. Dan mungkin ketakutan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita pada saat ini mengalami hal itu, tapi saya percaya, berharaplah kepada Tuhan. Saat ini kita mau membaca dalam satu ayat firman Tuhan yang berada di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak asing buat kita. Mungkin bahkan ini sudah hafal di luar kepala kita. Tetapi pada saat ini ayat ini berbicara kepada kita mengenai ketakutan dalam hidup kita. Mungkin kita dalam tekanan, mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik pada saat ini. Dan saya mau katakan, Tuhan mengatakan janganlah takut. Ayat ini pada saat Perjanjian Lama pada saat itu berbicara untuk bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, yaitu pasal sebelumnya seperti Yesaya 40, itu pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya pada saat itu. Dan Allah menyatakan nubuat ini supaya memberikan pengharapan, yaitu bukan hanya pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel. Pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya pada satu Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Dan banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini bahwa Yesaya berbicara mengenai bahwa pada saat itu Israel tidak perlu takut akan kebinasaan. Karena apa? Karena Allah telah memilih mereka sebagai saluran untuk melaksanakan janjinya, yaitu penebusan yang diadakannya dengan leluhur mereka melalui bangsa Israel ini akan datang, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah pada saat ini, yang kita percaya, yang menyelamatkan kita. Dalam ayat ini bertujuan untuk meredam ketakutan dan untuk mendorong iman orang yang percaya yang dalam kesesakan. Dan bagi kita yang setia hendaklah selalu berpegang teguh pada pengharapan dan penghiburan dari Allah. Yang tadi saya katakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini berarti Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa? Yaitu supaya kita mengandalkan Allah. Kenapa kita mengandalkan Allah? Karena kita percaya akan kehadirannya dan yakin bahwa Dialah yang mencukupi bagi kita segala waktu buruk atau senang. Mungkin saat ini kita merasa ada ketakutan yang sangat. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, Tuhan hadir buat kita menuntun anak-anaknya. Tuhan hadir dan Tuhan menuntun tangan kita, menuntun langkah kita kemanapun saja kita berada.
Kalau kita melihat secara dunia, kita mungkin memang takut. Tetapi kembali kita melihat, yaitu melalui firman ini, kita melihat kebesaran tangan Tuhan, kita melihat anugerah Tuhan, kasih karunia itu yang menyertai kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, bukan hanya mengatakan saja, tetapi di sini Allah hadir buat kita. Allah hadir menyertai kita. Dan Allah tidak meninggalkan kita. Dan kapanpun Tuhan selalu ada buat kita, Bapak Ibu. Nah, ini bimbang. Kalau kita berbicara mengenai bimbang, tentu ini bukan dari Tuhan. Mungkin kita bimbang melihat orang lain lebih baik dari kita. Mungkin kita bimbang akan perjalanan kita ke depannya. Tetapi di sini katakan, sebab aku ini Allahmu, janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu, dan aku turut bertindak bagimu. Dan Tuhan, janganlah bimbang. Kenapa? Karena Tuhan bertindak buat kita, Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini kita merasa lemah. Mungkin kita pada saat ini merasa sendirian, tidak ada teman dan segalanya. Mungkin pada saat ini perahu kita sudah mau tenggelam, kita jatuh. Tapi pada saat ini saya mau katakan, Tuhan yang meneguhkan kita. Kita lemah, Tuhan yang meneguhkan kita. Kita sendirian, Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menghibur kita. Saat kita jatuh, Tuhan yang menuntun kita. Yang pertama, bahwa Allah akan menguatkan tangan kita, Bapak Ibu, yaitu akan menolong kita. Yaitu, aku akan memegang tangan kananmu, berjalan bergandengan tangan dengan engkau. Tuhan berkata seperti itu. Ia akan memegang tangan kita sebagai pembimbing, untuk menuntun kita di jalan, membantu kita bangkit saat jatuh, atau mencegah kita jatuh dikala kita lemah. Ia menopang kita supaya tidak goyah. Ia meneguhkan kita supaya tidak gemetar. Dan ia akan membesarkan hati kita, dan dengan begitu memegang tangan kanan kita. Kalau di dalam Mazmur 73 ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Bapak Ibu, Tuhan tetap memegang tanganmu. Kalau kita pada saat ini merasakan ketakutan, bahwa ia akan menenangkan kita. Tetapi tidak hanya itu saja, Bapak Ibu, ia akan bertindak lebih jauh lagi. Ia akan mengatakannya lagi dengan rohnya kepada setiap hati kita, dan membuat kita mendengar supaya kita selalu ditolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di perjanjian baru juga menjadi hamba-hamba pilihan Allah, bukan hanya di waktu bangsa Israel menjadi hamba-hambanya, tetapi juga di dalam perjanjian baru Tuhan juga memilih kita. Di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jangan takut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita adalah pilihan Allah. Dia telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di sini kita melihat, karena itu kita dapat menuntut janji-janji dari ayat ini untuk diri kita. Kita tidak perlu takut sesama manusia. Kita tidak perlu takut akan dunia ini. Kita tidak perlu takut apa yang akan kita hadapi. Kita tidak perlu takut apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi yakin dan percaya, janji-janji Tuhan memegang tangan kita, memegang teguh kita. Dan sini di ayat yang di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan yang baru untuk
menghadapi segala situasi apapun. Kita tahu pada saat ini zaman semakin tidak baik, tapi kita percaya, kita selalu berharap bahwa ada terang yang besar yang selalu menuntun kita, yaitu saat kita mengandalkan Dia. Itu untuk menolong kita melewati masa-masa kritis sebagai sumber kesejahteraan kita, yaitu untuk menopang kita dan membela kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat adalah ayat yang luar biasa. Saya diteguhkan oleh ayat ini. Tapi pada saat ini bukan hanya berbicara kepada saya, tetapi kepada kita semua. Dan saya percaya kita orang yang dikasihi selalu dituntun Tuhan. Yang pertama, jangan takut dan andalkan Tuhan, sebab Tuhan hadir menyertai kita. Dan kita jangan bimbang. Kenapa? Karena Tuhan yang sendiri yang bekerja untuk meneguhkan kita, untuk menolong kita. Dan Tuhan selalu siap sedia untuk menolong kita apapun keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menjadi tuntunan buat kita untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun harapan kita, apapun rencana kita, jangan takut, sebab Allah yang memegang tangan kita, sebab Allah yang menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita menaikkan satu pujian. Yesus memegang tangan kananku.
Tuntunan Tuhan terjadi pada saat ini buat kami. Lawatan Tuhan terjadi buat kami di tempat ini, Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab Engkau memegang tangan kami, Bapa. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Engkau yang selalu memegang kami, Tuhan. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mungkin pada saat ini kita semua, mungkin pada saat ini kita berada di dalam ketakutan. Mungkin pada saat ini kita berada dalam kecemasan. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, Tuhan katakan. Kita serahkan segala pergumulan kita di hadapannya. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan tahu Tuhan mesti bertindak seperti apa untuk kita. Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami tidak perlu takut. Kemanapun saja kami melangkah, Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih buat tuntunan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Bapa. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa buat yang sakit. Kami berdoa buat yang ada pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengarkan, Engkau melihat anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini Bapa. Biarlah pada saat ini hidup kami hanya selalu berserah kepadamu. Dan terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan selamat menikmati kasih Tuhan. Dan biarlah selalu mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan hadir buat kita.